Giliran Jokowi yang menemui Prabowo di Jakarta di rumahnya di Kertanegara. Sebelumnya Prabowo yang menemui Jokowi di Solo. Padahal belum 2 bulan Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Benar-benar besti duo presiden kita ini. Kangen, kata Jokowi. Kunjungan balasan tambahan Jokowi lainnya. Publik sedang heboh mengenai kasus Gus Miftah yang akhirnya mengundurkan diri. Gus Miftah termasuk yang dekat sekali dengan Jokowi. Apakah Jokowi mengusulkan pengganti Gus Miftah atau posisi baru buat Gusnya itu? Memang pertama dalam sejarah kita duo presiden pengganti dan yang digantikan sedekat ini. Tak ada sekat-sekat. Padahal banyak pihak baik di kanan yakni kelompok Islam maupun di kiri yakni PDIP yang ingin duo orang ini berpisah atau berpecah. Malah Habib Rizik Syihab dalam ceramahnya kemarin saat peringatan 212 meminta Prabowo mengusut semua pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun berkuasa. PDIP pun juga begitu. Kerusakan yang dilakukan Jokowi baru bisa dipulihkan selama 5 kali pemilu, seru Sekjen Hasto. Persis seperti perumpamaan yang pernah disampaikan Gus Miftah soal orang Indonesia yang karakteristiknya mirip kayak wasit sepak bola yang berlari ke sana kemari hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Atau yang lebih parah lagi, seperti karakteristik wasit tinju di mana memisahkan orang yang sedang berangkulan dan membiarkan orang yang sedang saling pukul sampai ada yang terkapar jatuh. Karakteristik itulah agaknya yang sedang dipraktekkan kelompok di kanan dan di kiri terhadap hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo. Memang secara pribadi Jokowi dan keluarga sedang dihajar betul oleh PDIP lewat Sekjen Hasto Kristianto. Baru pula diumumkan secara resmi pemecatan Jokowi dan keluarga paket lengkap. Padahal semua orang juga sudah tahu sejak awal Pilpres lalu. Untuk apalagi diumumkan pemecatan itu. Sudah bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak. Agaknya PDIP baru berani pula mengumumkan secara resmi usai semua perhelatan politik elektoral berakhir yang membuktikan pengaruh Jokowi itu nyata, tapi itu membuat PDIP makin murka. Jokowi barangkali butuh sekali perlindungan politik dari Prabowo menahan serangan dari PDIP tersebut. Karena itu ia masih tetap perlu menunjukkan kedekatan dengan Prabowo. Kendati belum lama Prabowo masih memuji keberhasilan era Jokowi dalam acara peringatan milad ke-112 Muhammadiyah baru-baru ini. Prabowo agaknya tak terpengaruh sama sekali dengan hubungan Jokowi dan PDIP. Baginya hubungan yang meruncing PDIP dan Jokowi tak ada masalahnya dengan hubungan dirinya dan Jokowi dan tak ada masalahnya juga dengan PDIP. Hubungan Jokowi dan PDIP yang terus saja meruncing akan menjadi masalah Prabowo kalau akhirnya Jokowi dan keluarga memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra setelah resmi dipecat secara paket lengkap oleh PDIP. Di Medan sebetulnya sudah dimulai oleh Bobi Nasution yang sebelum dimulainya pilkada sudah lebih dulu masuk ke Gerindra. Tinggal lagi Jokowi dan Gibran. Apakah mau masuk Gerindra atau masuk partai lain? Tidak baik juga dalam satu keluarga itu terlalu banyak partai di dalamnya, di mana Kaisang sudah pula menjadi ketua umum PSI. Bisa jadi juga kedatangan Jokowi ke rumah Prabowo kemarin itu tak terkait dengan Gus Miftah atau posisi baru buat Gus Miftah. Tak terkait juga dengan pemecatan dan serangan dari PDIP yang tak kunjung berhenti itu. Dan tak terkait juga dengan masuk atau tidaknya Jokowi dan keluarga ke Gerindra atau partai yang lainnya. Tapi mengatakan kedatangan itu hanya kangen-kangenan atau kunjungan balasan semata, tak juga mungkin. Pastilah ada persoalan politik mutakhir yang sedang dibahas. Soal Pilgub Jakarta juga bukan mustahil. Kenapa bisa kalah atau lanjut putaran kedua? Agaknya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini akan rutin dilakukan. Justru akan menjadi pertanyaan kalau pertemuan antara Jokowi dan Prabowo itu tak lagi dilakukan. Kalau tak lagi dilakukan bisa diartikan sedang ada masalah antara keduanya. Dan polanya komunikasi secara langsung seperti dua pertemuan sebelumnya itu. Bukan lewat telepon atau pesan dari satu orang ke orang lain. Agaknya keduanya sangat berhati-hati kalau pembicaraan antara keduanya itu terdengar oleh pihak ketiga. Selain menggambarkan kerahasiaan, bisa juga ketidakpercayaan terhadap orang di sekitarnya.